Allah, pecinta para habaib, pecinta para orang-orang saleh yang hadir pada siang hari ini, semoga semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak kita dengarkan faidah-faidah yang semua itu sangat berguna untuk kita. Di antaranya tadi bagaimana tentang pentingnya kitab Ihya Ulumuddin, mempelajari kitab Ihya Ulumuddin. Di majlis ini, majlis dan tempat ini bersambung dengan Al-Kutub Al-Habibul Imam Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Saqqaf, karena sebagaimana tadi diceritakan bagaimana pada tanggal 15 Rajab tahun 1368 Hijriah di tempat ini, di majlis ini, atas permintaan langsung dari sahibul haul Al-Habibul Imam Al-Arif Billah Al-Habib Abi Bakar bin Husain As-Saqqaf, maka Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqqaf menghadiri khataman kitab Ihya di majlis ini, dan dengan tertib Fatihah yang sangat luar biasa. Ketika itu tadi diceritakan kedatangan Al-Habib Abu Bakar As-Saqqaf dari Gresik, selain menghadiri khataman Ihya di majlis ini, di tempat ini, juga untuk menyampaikan tahniah, ucapan selamat kepada Al-Habib Husain bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad yang pindah ke kota Bangil dari Jombang, di mana sebelum peristiwa itu bahwa ada sebuah isyarah dan bisyarah. Salah seorang dari kalangan masyayikh dari marga Ghanim bermimpi sebelumnya, satu hari sebelum kedatangan Al-Habib Abu Bakar As-Saqqaf dari Gresik. Orang ini bermimpi bahwa seakan-akan Masjid Jami' Bangil itu penuh manusia, lautan manusia. Mereka semua berada di depan Masjid Jami' Bangil karena dikabarkan akan datang seorang Sultan Makkah, Raja Makkah, penguasa Makkah. Tiba-tiba tidak lama kemudian ada 5 mobil datang, dan masing-masing turun dari mobil tersebut masuk ke dalam Masjid Jami' Bangil. Dan yang dikenal oleh orang yang bermimpi yang turun saat itu, yang dikenal hanya Al-Habib Abu Bakar Gresik, yang lainnya tidak ia kenali. Maka kemudian setelah mimpi ini diceritakan kepada Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad, maka ketika itu kemudian beliau mengatakan mimpi ini adalah sebuah mimpi yang benar. Sultan artinya raja, karena beliau Al-Habib Abu Bakar As-Saqqaf seorang kutub. Al-Kutub adalah sultan, raja dari para wali. Makkah adalah isyarat, karena Makkah itu mahbatul wahyi, tempat turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pertanda bahwa beliau adalah khalifah, pengganti, penerus daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masjid adalah isyarat tempat kebaikan, di mana di situ terdapat penjagaan dan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang-orang Bangil. Kita semua di sini orang-orang Bangil berada dalam inayah, riayah, perhatian dari para auliaillah. Ada inayah dari Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqqaf, ada inayah dari Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad, ada inayah dan riayah dari Al-Habib Abi Bakar bin Husain As-Saqqaf yang kita hadiri haulnya pada hari ini. Mudah-mudahan keberkahan mereka terus menyertai kota Bangil,
menyertai kita semua dan seluruh yang ada di sekitar kota Bangil. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, kita dengarkan pula betapa indah sejarah sirah hidup daripada Al-Habibul Imam Abu Bakar bin Husain As-Saqqaf yang kita peringati haulnya. Betapa tadi beliau diceritakan selain keilmuannya, selain ibadahnya, selain amaliyahnya, juga bagaimana rahmatnya kepada orang-orang fakir miskin, para janda yang kekurangan, sehingga beliau habiskan waktunya untuk membantu orang-orang fakir miskin. Tidak lain dan tidak bukan, ini adalah warisan dari kakek beliau. Bagaimana dulu kakeknya Al-Imam Ali Zainal Abidin. Al-Imam Ali Zainal Abidin cucu dari Rasulullah SAW. Beliau itu melakukan sedekatus sir selama bertahun-tahun, tidak ada yang tahu. Setiap hari, setiap malam berkeliling membawa beras dan kebutuhan hidup makan manusia. 100 rumah dihidupi oleh beliau, tidak kurang dari 100 rumah, dan itu dipikul sendiri. Tidak ada satupun yang tahu. Setiap penduduk Madinah membuka pintu rumahnya, di depannya sudah ada beras, sudah ada sembako, sudah ada kebutuhan hidup mereka terpenuhi, tanpa ada yang tahu siapa yang melakukan ini. Dan itu baru diketahui setelah wafatnya Al-Imam Ali Zainal Abidin. Ketika beliau wafat, tidak ada lagi yang memberikan sedekah seperti itu. Dan ketika dimandikan jenazahnya, di pundaknya ada bekas pikulan, karena beras itu dipikul sendiri oleh beliau. Ini yang diwarisi oleh Al-Habib Abu Bakar bin Husain As-Saqqaf. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih mengutip sebuah cerita. Suatu saat ada cucu Rasulullah SAW, Sayyidina Al-Hasan wa Sayyidina Al-Husain wa Sayyidina Abdullah bin Ja'far radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Mereka bertiga ini sedang melaksanakan haji ke Baitullah. Lalu tiba-tiba di tengah perjalanan mereka kehabisan bekal dan mereka merasakan lapar dan haus. Lalu cari rumah tempat untuk istirahat. Ada satu rumah gubuk. Mereka masuk ke dalam rumah itu, ternyata yang punya rumah ini seorang nenek yang tua renta. Mereka minta izin untuk istirahat di tempat itu. Maka dipersilahkan oleh tuan rumah untuk beristirahat. Setelah itu mereka bilang, adakah yang bisa kami minum, kami kehausan. Maka kata si nenek tersebut, saya hanya punya sedikit susu kambing. Kalau kalian mau, saya akan ambilkan dan kalian bisa meminumnya. Diambilkan susu kambing, diberikan kepada mereka bertiga dan diminum. Lalu karena merasa lapar, mereka bertiga bertanya, adakah yang bisa kami makan? Nenek tua ini berkata, kami tidak punya apa-apa kecuali ada satu kambing kecil. Ini satu-satunya harta kami saat ini. Kalau kalian mau, silakan salah satu dari kalian menyembelihnya. Saya akan siapkan kayunya untuk dibakar dan dimasak dagingnya dan untuk kalian makan. Maka kemudian disembelih, dimakan kambing itu sampai habis. Setelah semuanya selesai, ketiga cucu Nabi SAW ini melaksanakan perjalanan hajinya dan sampai kemudian pulang kembali ke kota Madinah. Dan setelah mereka keluar, suami dari nenek ini datang marah-marah. Bagaimana mungkin kambing satu-satunya harta kita kamu berikan kepada orang asing yang kamu tidak tahu siapa mereka dan asal usul mereka? Sekarang kita nggak punya apa-apa. Berjalan waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ternyata nenek tua ini bersama suaminya mengalami masa-masa sulit ekonomi. Kekurangan, hartanya sudah habis,
tidak ada lagi yang bisa dimakan. Keadaan